Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dengan kondisi yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5, yang mana kali ini akan kita bahas untuk jilid 5A, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pendamping pembelajaran 1. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat buat adik-adik sekalian yang sudah naik ke kelas 5 ya. Semoga di kelas 5 ini adik-adik semua tambah semangat lagi belajarnya ya. Oke, adik-adik sekalian langsung saja ya, kita mulai ya. Di tema 1, subtema 1, pendamping pembelajaran 1 ya. Subtema 1 ini adalah organ gerak hewan. Nah, di sini dimulai muatan pelajaran IPA KD 3.1 tentang alat gerak hewan dan manusia ya. Seperti kita ketahui ya, ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah bergerak. Nah, hewan dan manusia itu menggunakan alat gerak yang dimiliki untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Misalnya ada sapi ya. Sapi itu bergerak dengan menggunakan kakinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kita sendiri sebagai manusia ya, kita berjalan atau bergerak menggunakan kaki juga. Nah, ini ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki ya, contohnya tadi kita manusia, kemudian ada hewan-hewan ya, ada kambing, ada ayam ya. Kemudian ada yang bergerak dengan sayapnya ya, misalnya burung. Kemudian yang bergerak dengan sirip itu misalnya ikan, atau juga ada yang bergerak dengan otot perutnya ya, misalnya ular ini ya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan lah ini untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Alat gerak sendiri itu terdiri ada dua macam ya dari sekalian, yaitu ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa itu alat gerak pasif? Alat gerak aktif contohnya adalah otot. Otot itu sebagai alat gerak aktif ya, sedangkan alat gerak pasifnya adalah tulang. Mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Nah, ini karena otot tersebut dapat bergerak. Nah, sedangkan tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif adalah karena tulang tersebut bisa bergerak karena adanya otot ya. Jadi tulang dapat melakukan gerakan apabila terdapat otot, sehingga otot dan tulang itu bekerja sama untuk bergerak ya saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini adalah otot sebagai alat gerak aktif ini yang warnanya hitam, sedangkan yang ini adalah tulang ya. Tulang itu sebagai alat gerak pasif. Jadi mereka saling bekerja sama. Kenapa? Nah, tadi otot itu untuk menggerakkan tulang, sedangkan tulang sendiri ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Nah, kalau tidak ada tulang, nah di mana otot ini akan menempel atau melekat lah itu. Jadi otot dan tulang saling bekerja sama untuk melakukan gerakan. Nah, itu ya. Jadi fungsi dari otot dan tulang kita sudah ketahui. Kita lanjut ke ayo berlatih ya, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, kemudian membuat model alat gerak manusia. Kita lihat di sini ya. Nomor 1, apa saja alat gerak makhluk hidup? Tuliskan kegunaan alat gerak tersebut ya. Jadi ada apa aja alat gerak pada makhluk hidup? Di sini udah saya tuliskan ya adik-adik sekalian. Jadi alat gerak pada makhluk hidup itu ya di sini. Yang pertama ada kaki ya. Kaki itu fungsinya untuk berjalan tadi ya. Kemudian ada sayap. Sayap itu untuk terbang. Kemudian ada sirip. Sirip itu untuk berenang ya pada ikan ya. Kemudian ada lagi ya, misalnya mau ditambahkan ada otot perut, itu misalnya pada ular ya. Itu fungsinya juga untuk membantu berjalan. Itu nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Apa perbedaan alat gerak aktif dan pasif? Nah, ini alat gerak aktif tadi berupa otot ya, yang dapat bergerak, sedangkan alat gerak pasif itu berupa tulang yang dapat bergerak. Jadi
kedua-duanya itu saling bekerja sama. Perbedaannya tadi, kalau otot itu dapat bergerak, sedangkan tulang itu tidak dapat bergerak apabila tanpa bantuan dari otot. Nah, itu perbedaannya ya adik-adik sekalian. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 ya, di baliknya di sini. Ya. Ini ada gambar macan ya. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Yang A, apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan pada gambar di samping? Lah ini alat geraknya adalah apa adik-adik sekalian? Udah tahu ya, alat geraknya berupa kaki ya. Alat geraknya berupa kaki, di sini udah saya tuliskan ya. Alat geraknya berupa kaki. Kemudian yang B, apa kegunaan alat gerak yang digunakan hewan tersebut? Kegunaannya apa? Kaki digunakan untuk berjalan dan berlari ya. Kemudian yang C, tuliskan 2 kegunaan lain dari alat gerak hewan tersebut ya. Selain untuk berjalan dan berlari, untuk apa kaki dari macan tersebut ya? Ini untuk menerkam mangsa dan juga untuk melompat, itu ya kegunaan kaki dari macan tutul tersebut. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar berikut ya. Ya, ini X ini yang ditunjukkan huruf X ini adalah otot, sedangkan yang ditunjuk huruf Y adalah tulang. Alat gerak yang ditunjukkan oleh huruf X termasuk alat gerak. Nah, karena otot berarti alat gerak aktif ya. Di sini saya tuliskan yang A adalah aktif, kemudian yang B karena tulang ya. Alat gerak yang ditunjukkan oleh huruf Y termasuk alat gerak. Nah, ini tulang berarti alat gerak pasif ya. Saya tuliskan pasif ya. Kemudian yang C pertanyaannya adalah jelaskan hubungan kedua alat gerak tersebut berdasarkan gambar di samping. Lah ini ya, saling bekerja sama ya. Jadi otot itu fungsinya untuk menggerakkan tulang ya. Jadi ini X ini fungsinya untuk menggerakkan si Y ini tulang. Nah, demikian pula untuk Y-nya tulang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Nah, ini saya tuliskan. Jadi otot dan tulang saling bekerja sama. Karena tanpa adanya otot maka tulang tidak dapat bergerak. Sedangkan tulang itu fungsinya sebagai tempat melekatnya otot. Itu ya adik-adik sekalian untuk yang nomor 4 ya. A, B, dan C. Oke, jadi untuk muatan pelajaran IPA masih ada nomor 5 ya. Kita diminta membuat model alat peraga wayang manusia dari kertas. Gerakkan bagian-bagian tubuh yang termasuk alat gerak ya. Adik-adik bisa membuat dari kertas ya, berbentuk manusia. Ini saya kebetulan pakainya kawat ya, adik-adik sekalian, tidak apa-apa lah. Yang penting kita tahu alat gerak manusia itu ada 2, alat gerak atas dan alat gerak bawah. Nah, alat gerak atas itu berupa tangan. Lah ini misalnya tangan ya. Nah, kemudian bagian-bagian yang termasuk alat gerak ini berarti ya. Nah, ini tangannya. Nah, ini ya. Bisa digerakkan ya. Jadi di sini ini ibaratnya adalah tulangnya. Kemudian di dalamnya terdapat otot sehingga ini bisa bergerak tangannya karena ada kerjasama antara otot dan tulang. Demikian juga kaki ya, ini karena tidak cukup ya seperti ini. Jadi adik-adik bisa digambar seperti wayang itu, jadi bisa bergerak-gerak ya. Ini kakinya sama juga ya, di dalamnya terdapat otot sehingga bisa menggerakkan tulang. Nah, misalnya seperti ini. Itu ya adik-adik sekalian. Nah, untuk nomor 5 hanya sekilas saja, mungkin adik-adik cukup menggambar tangan gini juga tidak apa-apa, dipotong kemudian nanti di sini dikasih apa supaya bisa digerak-gerakkan ya, dilubangin terus dikasih lidi ya supaya bisa bergerak-gerak tangannya seperti itu. Oke, untuk muatan pelajaran IPA sudah kita bahas. Sekarang kita ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.1 ya, tentang pengertian ide pokok ya, pengertian ide pokok. Jadi saya langsung ambil intinya saja ya. Jadi ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks ya. Jadi ide pokok itu berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama teks. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok pada suatu teks tertulis? Nah, caranya ini yang pertama dengan membaca teks secara keseluruhan ya, dibaca seluruhnya dengan seksama. Kemudian kita cari kalimat utama dari teks tersebut. Nah, setelah itu
ide pokok itu biasanya dapat dijumpai pada kalimat utama. Nah, itu ya tentang pengertian ide pokok dan cara menemukan ide pokok pada suatu teks. Nah, sekarang di sini ada teks dengan judul gurita ya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup kuat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, ini ada teks tentang gurita. Nah, di sini kita untuk menentukan ide pokok dari teks tersebut dengan mencari kalimat utama ya. Kalimat utama dari teks tersebut itu ada di kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, kalimat utama itu mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Ini tadi kita baca keseluruhan ya. Setelah itu kita cari kalimat utama. Lah, dari kalimat utama itu kita temukan ide pokok. Caranya seperti itu. Oke. Sekarang kita ke ayo berlatih nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang ide pokok? Nah, ide pokok tadi sudah saya jelaskan ya. Kita ambil dari materi tersebut. Nah, ide pokok adalah, nah ini adik-adik sekalian, inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Itu pengertian dari ide pokok. Terus nomor 2, di mana letak ide pokok dapat ditemukan dalam suatu teks. Nah, ide pokok itu biasanya bisa kita temukan di awal ataupun di akhir atau tersebar ya di dalam bacaan. Tetapi sesuai dengan bacaan tadi ya yang kita baca, ide pokok itu dapat ditemukan dari kalimat utama. Jadi kita cari dulu kalimat utama. Nah, di situ biasanya mengandung ide pokok. Lanjut ke nomor 3, apa manfaat mengetahui ide pokok dari teks? Nah, dari materi tadi, nah manfaatnya adalah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, bagaimana cara untuk menentukan ide pokok teks? Nah, itu juga ada tadi cara menentukannya. Yang pertama, kita baca teks keseluruhan dengan seksama, kemudian cari kalimat utama dari teks tersebut, dan yang terakhir adalah ide pokok dapat kita jumpai dari kalimat utama. Itu untuk nomor 4 ya adik-adik sekalian. Dan terakhir nomor 5, tuliskan ide pokok dari teks gurita di atas menggunakan bahasamu sendiri. Lah, ide pokoknya adalah gurita merupakan jenis hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Itu ya adik-adik sekalian untuk pendamping pembelajaran 1. Untuk pendamping pembelajaran 2 nanti kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan untuk video berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.